Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita patut bersyukur jika pada malam hari ini kita dapat beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita masuk dalam ibadah keluarga malam hari ini dengan di dalam hati kita masing-masing mengatakan yang demikian. Ibadah hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus,
turun memberkati kita. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 446 ayat bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam renungan ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Bapa, makasih, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki, terlebih dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, karena Engkau adalah kudus, maka sucikanlah kami, agar kami layak tinggal di dekat kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Singkirkanlah roh kegelapan di sekitar kami Tuhan, sehingga kami hanya dapat mendengar suara-Mu. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengurapi dengan roh Tuhan yang kudus, sehingga apa yang diucapkannya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Amos pasal 2 ayat 6-16. Amos pasal 2 ayat 6-16 yang demikian bunyinya. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir.
dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minuman anggur, dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang tanah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah pada malam hari ini adalah tetap setia dalam keadaan apapun. Adapun nats diambil dari ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setia yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berpegang teguh. Hidup dalam kesetiaan yang sejati merupakan sikap mental positif yang harus ditumbuhkan oleh setiap orang yang percaya, terlebih sebagai pengikut Kristus. Kita harus setia dalam segala hal. Misalnya setia melayani Tuhan dan jemaat-Nya, setia kepada pasangan hidup kita, setia kepada orang tua kita, setia kepada anak kita, setia kepada sahabat kita, dan lain sebagainya. Setia tidak hanya kita lakukan pada orang lain atau pasangan kita, jika mereka setia pada kita. Namun kesetiaan hendaknya selalu ditunjukkan dalam keadaan apapun. Dalam hal ini, Tuhan Yesus telah menjadikan teladan pada kita. Tuhan Yesus tetap setia akan tugas panggilannya sampai harus kehilangan nyawanya. Kesetiaan seseorang akan nampak ketika diuji berbagai pergumulan hidup. Apakah ia akan tetap setia selama pergumulan itu berlangsung atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan September lalu diberitakan di media bahwa ada seorang ibu membunuh anaknya karena si anak tidak dapat mengerti apa yang diajarkan oleh ibu itu. Dalam pembelajaran secara daring, karena pada saat pandemik ini anak-anak belajar secara daring, diminta orang tua untuk mendampingi putra-putrinya untuk belajar secara daring. Dan ibu ini telah melakukannya. Namun, pada saat ibu ini mendampingi putranya untuk belajar, ia berusaha untuk mengajarkan ke putranya agar bisa menerima apa yang diajarkan, tetapi putranya tidak dapat mengerti. Sehingga lama-lama ibu ini naik pitam dan membunuh putranya. Di sini kesetiaan dipertanyakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pandemik ini,
kesetiaan manusia sedang diuji dan hasilnya banyak orang kehilangan kesetiaan. Sehingga terjadi banyak pelanggaran, perceraian, pembunuhan, penipuan, dan masih banyak lagi. Misal contoh yang paling sederhana. Pada saat pandemik, kita semua diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun apa yang terjadi? Masih banyak orang yang melanggarnya. Masih ada yang tidak mau menggunakan masker. Malah kadang-kadang kalau ditegur malah marah-marah. Andai semua orang dapat setia mematuhi protokol kesehatan, tentunya korban COVID dapat ditekan dan dapat segera diatasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Amos menyampaikan berita penghukuman Tuhan untuk bangsa Israel yang telah melakukan banyak kejahatan. Tuhan akan mengguncangkan tempat mereka berpijak. Dengan hukuman ini sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kesetiaan kepada mereka. Namun bagi bangsa Israel, sebuah hukuman tentu tidak mudah dipahami sebagai sebuah bukti kesetiaan. Jika mereka memahami bahwa hukuman dari Tuhan akibat pelanggaran mereka merupakan bentuk kasih setia Tuhan, maka mestinya mereka juga berusaha tetap setia, walaupun sering mendapat hukuman. Ketika kita dalam pergumulan hebat, semestinya kita tetap menyadari bahwa Tuhan begitu setia kepada kita, hingga kita dapat keluar dari pergumulan itu dengan baik. Namun bagaimana jika kita sulit menyadari akan kasih setia Tuhan tersebut dalam pergumulan kita? Akankah kita tetap setia pada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita masuk ke ruang yang gelap, di sana kita akan ada dua pilihan. Kita tetap membiarkan ruang itu gelap, atau kita akan mencari lampu untuk dinyalakan sehingga ruang itu menjadi terang. Demikian juga dengan pada saat kita mendapatkan pergumulan. Kita tetap tinggal dalam pergumulan itu atau mencari Tuhan, mendekat pada Tuhan untuk mohon pertolongan, sehingga kita dapat melewati pergumulan itu dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mengaku setia pada Tuhan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak setia pada orang tua kita, pada pasangan kita, pada anak kita, dan sebagainya. Ada juga yang tidak bisa menjaga komitmen untuk tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan. Banyak contoh di sekitar kita yang meninggalkan Tuhan hanya karena hal duniawi. Misal, karena pasangan hidup, karena jabatan, mengejar kekayaan, dan sebagainya. Kita tahu di dalam kehidupan ini, kita tidak lepas dari pergumulan. Dari rasa takut, ada kekecewaan, ketidakpastian, putus asa, inilah pergumulan itu. Ini semua adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Pergumulan inilah yang terkadang menghambat komitmen kesetiaan kita. Namun kita harus tetap percaya apabila kita mendapat pergumulan hidup. Hal ini adalah bagian atau proses pendewasaan diri kita. Komitmen dan kesetiaan itu memang membutuhkan ujian. Ini semua wujud kasih Tuhan kepada kita yang harus kita jalani. Janganlah semua ini menjadikan kita jauh dari Tuhan, tetapi malah harus tetap semakin dekat pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan apapun yang terjadi. Karena jika kita setia pada Tuhan, Tuhan pun akan setia dan mengasihi kita.
seperti tertulis pada Ulangan pasal 7 ayat ke-9. Dan bila saatnya tiba, kita pasti akan mendapatkan buah dari komitmen ini. Ada mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepada kita kelak apabila kita bisa mempertahankan kesetiaan sampai selesai, sampai mencapai finish. Firman Tuhan mengatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Dan sebagai ayat penutup renungan pada malam hari ini, diambil dari Amsal pasal 3 ayat 3, yang demikian bunyinya, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita tanggapi renungan pada malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 445, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah sumber kehidupan kami, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini.
Tuhan, tolong jaga hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami Tuhan, di dalam kami menapaki hari-hari kami. Pegang tangan kami erat-erat, agar kami tidak jatuh ataupun tersesat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami GKJ Mojokerto. Berkatilah semua program yang ada pada gereja kami Tuhan. Berkatilah para pelayan-Mu yang ada di gereja kami. Berkatilah jemaat-Mu yang ada di GKJ Mojokerto, dari yang balita sampai dengan yang lanjut usia. Mampukan kami untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Bapa, makasih. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Adalah Engkau di tengah-tengah mereka, Tuhan, jamalah mereka. Tolong Tuhan, sembuhkanlah mereka, agar mereka dapat beribadah kembali kepada-Mu, dan dapat memuji dan muliakan nama-Mu. Bapa, makasih, berkatilah para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Berilah roh kebijaksanaan agar dapat melakukan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan melindungi para medis yang berada di garis depan dalam penanganan COVID-19, agar mereka tetap sehat, kuat, dan tetap setia dalam menjalankan tugas panggilannya. Dan berkatilah juga keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan ikut campur tangan di dalam penanganan virus corona ini Tuhan, agar masalah ini dapat segera diatasi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Sucikanlah agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di GKJ Mojokerto. Dan untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan beri roh kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan, sehingga yang dilakukannya semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan mohon kami Tuhan yang kurang sempurna, yang kami aturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita muji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 424, bait pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah,
Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai dan memberkati kita kini dan selama-lamanya. Amin.